Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur atas perlindungan Tuhan yang kita rasakan hingga sampai detik ini. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Tiba saatnya di hari Minggu yang penuh sukacita dan penuh pengharapan, kiranya kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan sembah kita kepadanya. Sebelumnya saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak dengan mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita selama seminggu ini. Panggilan berbakti terambil dalam kitab Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami yang selalu menjaga dan melindungi kami hingga sampai detik ini. Ampuni kami atas kesalahan dan perbuatan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di pagi Minggu yang baik ini, lindungi ibadah kami dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini. Tuntun sertai langkah hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mengangkat pujian kita, Bejana-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan, jadi
kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita kedamaian itu kepada kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat, mari kita mengangkat pujian kita kembali, menyenangkan-Mu. Jadi
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Jemaat. Kepada Bapak Gembala Jemaat, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu kemarin kita sudah memperingati penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini, minggu kedua di bulan April, tepatnya tanggal 11 April 2021, kita diingatkan kembali tema kita untuk bulan April, hidup dalam semangat Injil. Di Tiongkok ada salah satu desa yang penduduknya itu harus berjuang sampai ke rumahnya, itu harus melewati tangga besi menuju kampungnya. 800 meter tingginya dan mereka harus berjuang. Kalau sehari 2 hari anggap saja itu hiburan, tapi kalau bertahun-tahun tinggal di situ sangat berat. Tetapi itulah faktanya. Mereka menikmati desa mereka. Mereka semangat menjalani karena
Setelah sampai di rumah, mereka menikmati kehangatan di dalam rumahnya. Tema kita pada minggu ini menjadi ciptaan baru. Bagaikan prajurit yang sedang mendapat tugas membersihkan ranjau darat. Menjadi ciptaan baru. Setelah kita bertobat percaya Yesus, kita masih tinggal di dunia ini dan menjalani kehidupan ini. Kita berjalan dalam kehidupan ini dan dapat digambarkan seperti seorang prajurit yang sedang membersihkan ranjau darat. Sama perjalanan hidup kita, harus hati-hati, waspada, membuang yang berbahaya seperti ranjau. Dan kalau salah injak itu bisa membahayakan dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur karena anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas berkat pemeliharaan-Mu hingga sampai sekarang ini dalam segala keadaan dalam hidup kami. Engkau menolong kami. Dan bahkan berkat-Mu secara jasmani dan rohani kami menikmati dan mensyukurinya. Saatnya ya Bapa, di dalam kebaktian ini kami akan mendengarkan penjelasan firman-Mu. Hamba-Mu memohon, berikanlah hikmat dan kecakapan untuk dapat menjelaskan firman-Mu. Sehingga kami semuanya, jemaat-Mu dapat memperhatikan firman-Mu dan kami semuanya menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita diberi nasihat? Nasihat yang menolong saya dan saudara untuk terhindar dari mara bahaya. Pada saat kita menganggap diri kita benar, maka kita akan menolak nasihat itu. Tetapi pada akhirnya ketika kita ditimpa oleh kesusahan karena kita tidak menuruti nasihat dari bisa orang tua kita, bisa melalui khotbah, bisa melalui nasihat dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, barulah kita sadar bahwa nasihatnya itu benar dan berguna. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia ini adalah kumpulan orang percaya yang sudah menyambut anugerah
keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah bertobat, mereka sudah percaya Yesus, dan mereka sudah menunjukkan hidup sebagai jemaat Tuhan, yaitu keluarga Allah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Mereka sudah menjalani kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan. Mereka sudah tahu bagaimana hidup berbuah, yaitu buah roh. Tetapi kembali ketika jemaat itu mulai disusupi oleh Yudaisme, orang-orang Yahudi yang masih berpegang pada Yudaisme mereka, agama mereka, dan mencoba masuk ke dalam jemaat dan membawa jemaat untuk kembali kepada pelaksanaan sunat. Dan bahkan Rasul Paulus sendiri pernah menegur Rasul Petrus gara-gara masalah sunat ini. Yaitu pada saat ada sekelompok saudara seiman yang makan bersama, lalu datang saudara-saudara yang tidak bersunat, lalu mereka menghindar. Ya, sepertinya kok ada jarak secara rohani, menganggap ini kerohaniannya tidak sebagus dia. Jadi rupanya pengaruh Yudaisme inilah yang menjadikan Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat di Galatia, memperingati jemaat, memberi nasihat yang membangun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ilustrasi di bawah ini, ada seorang yang punggungnya dihujani oleh panah. Dan dia datang kepada, dianggap ini saudaranya, lalu dia mendapatkan sambutan yang hangat, ya, dipeluklah dia. Padahal yang memanah orang yang dipeluk itu, yang memeluknya itu. Ada lagi di dalam tempat bekerja antara bos dan pegawai, tanpa disadari sikap manis dari pegawai itu rupanya mengandung maksud jahat. Yang digambarkan ada senjata tajam atau gunting di punggungnya dan siap untuk mencelakakan si bos tadi. Jadi pada saat kita diberi nasihat, hati-hati. Ada yang membahayakan. Kalau engkau menuruti Yudaisme, kalau Rasul Paulus memperingatkan, ada bahaya, nanti kamu akan menjadi orang yang kembali kepada pelaksanaan sunat, dan itu akan mengacaukan doktrin keselamatanmu, membuat sia-sia salib Kristus, menambahkan salib Kristus dengan pelaksanaan sunat, dan itu akan merusak konsep keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sunat itu bagi bangsa Israel pada waktu itu belum ada bangsa Israel. Abraham, nenek moyang mereka, itu sudah diberikan janji oleh Tuhan bahwa Abraham melalui engkau dan melalui keturunanmu, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Abraham menyanggupi, dan menjadi tanda bahwa Abraham itu menyanggupi adalah setiap laki-laki yang ada di rumahmu, termasuk dirimu, itu disunat. Jadi pada saat mereka mandi, mereka akan melihat dan mereka akan kembali disadarkan bahwa kamilah umat Tuhan yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui Sang Juru Selamat yang lahir dari keturunan kami. Dan akhirnya menjadi sebuah bangsa Israel atau orang Yahudi atau orang Ibrani, itu sama istilah itu untuk identitas mereka. Jadi sunat itu sebenarnya janji mereka kepada Tuhan Allah sebagai bukti keseriusan mereka bahwa mereka akan menjadi umat Allah yang akan menjaga jalur juru selamat ini. Sehingga setiap laki-laki disunat, itu menjadi pengingat dalam hidup mereka
bahwa mereka adalah umat Tuhan. Nah, itulah. Tetapi mengapa pada saat Sang Juru Selamat itu datang dan setiap orang yang merespon menyambutnya akhirnya menjadi jemaat Tuhan, tidak lagi mempraktekkan sunat karena sudah beda. Beda situasinya dan beda maksudnya antara salib Kristus dengan sunat sudah berbeda. Jadi orang-orang yang menyambut anugerah keselamatan itu mereka mengaminkan penyaliban Yesus itu untuk dirinya. Dan itu mempengaruhi hatinya, sikap hatinya. Yang minggu kemarin kita memperingati penyaliban dan kebangkitan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat kita mendengarkan nasihat dan kita mengabaikan nasihat itu, lalu terjadi sesuatu yang buruk, baru kita berkata, seperti ada di ilustrasi. Saya baru sadar kalau selama ini kebaikannya itu untuk menutupi rencana jahatnya. Rupanya selama ini ia telah menipuku. Nah ini Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Galatia itu hati-hati. Dengan segala argumen pelaksanaan sunat itu bisa menjadikan mereka salah dalam memaknai, memahami salib Yesus. Dan bahkan kalau mereka diubah menjadi sangat fanatik, mereka bisa terpengaruh sehingga menghadapi saudara-saudara yang meskipun seiman yang mereka tidak sunat, mereka akan menghindari. Dan itu bahaya sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat yang kita dengarkan dan nasihat itu menjadi nasihat yang menolong hidup kita. Saudara bisa melihat ilustrasi burung Raja Wali. Burung Raja Wali ketika membangun sarangnya bisa di pohon yang tinggi, bisa di cekungan tebing batu, dan Raja Wali ini mempersiapkan untuk tempat bertelur dan akhirnya menetas. Lalu anak Raja Wali itu disuapin sampai tumbuh besar. Ketika waktunya anak Raja Wali itu harus bisa terbang, itu sengaja dirusak sarangnya itu. Supaya apa? Supaya tidak ada tempat nyaman lagi untuk anaknya. Dan anaknya dibawa terbang lalu dilepaskan sehingga anak itu bisa terbang. Bagi anak Raja Wali bisa jadi ini menjadi siksaan. Tidak ada tempat nyaman, dipaksa terbang. Tetapi pada akhirnya ketika anak Raja Wali tumbuh dewasa dan bisa terbang, dia baru tahu maksudnya. Sama ketika kita diberi nasihat yang tegas, yang kadang menyakiti hati kita, membuat telinga jadi merah. Tetapi orang yang mencintai kebenaran, dia akan menerima dengan kepala dingin, dengan hati yang tulus. Sehingga kebenaran itu ditaati. Bisa berkata, saya baru sadar kalau selama ini ketegasannya itu untuk kebaikanku, agar aku bisa mandiri, supaya rupanya selama ini ia telah banyak berkorban untukku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat Galatia memahami teguran Rasul Paulus dan mereka mentaatinya, baru mereka bisa menyadari rupanya ini maksud baiknya. Rupanya Rasul Paulus sudah banyak berkorban untuk kami. Sehingga dia tidak mau jemaat yang dimulai oleh pekerjaan Roh Kudus, yang digembalakannya ini dirusak oleh Yudaisme dengan kembali mempraktekkan sunat. Dan rupanya bukan hanya sunat saja, nanti itu merembet kemana-mana. Akhirnya yang Rasul Paulus singgung itu sebagai tahayul, sebagai cerita nenek tua, sebagai cerita silsilah.
dan ujung-ujungnya mereka menjauh dari kebenaran. Nah, cerita yang semakin dibumbu itu kan akhirnya menjadi satu argumen yang kuat. Sehingga orang menjadi menerima. Kalau sudah menerima itu bisa menjadi kebenaran dan itu sulit untuk dibongkar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan satu gambaran bahwa anggur yang baru itu harus dimasukkan ke dalam kantong kulit yang baru. Kalau kantongnya itu sudah usang maka dia akan koyak oleh anggur yang baru itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini juga menjadi nasihat bagi gerejanya sepanjang zaman. Bagi kita hari ini jemaat Tuhan, jemaat Gloria Kayen. Apa yang paling penting dari kehidupan ini? Apa yang paling bermanfaat dalam kehidupan saya dan saudara? Ingat, jangan kembali kepada kedagingan. Rasul Paulus menegur, engkau sudah memulai dengan roh. Mengapa engkau akan mengakhirinya dengan kedagingan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya ketika diperhadapkan kepada pelaksanaan sunat. Sehingga firman Tuhan memberikan teguran kepada jemaat di Galatia pada waktu itu bahwa sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi ciptaan baru? Kapan kita menjadi ciptaan baru? Pada saat kita bertobat dan percaya Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah, Roh Kudus masuk dalam hati kita sehingga posisi dan hati kita kudus. Dan disitulah kita memulai hidup baru. Dulu hidup lama, makanya disebut istilah hidup baru. Dulu hidup tanpa Yesus, sekarang hidup dengan Yesus. Dulu hidup dengan kedagingan yang dijelaskan di pasal 5. Perbuatan daging telah nyata, itu kalau dijelaskan orang menjadi sadar bahwa yang dilakukannya itu untuk kedagingan. Perbuatan daging sudah nyata. Menjadi ciptaan baru itu berarti menghasilkan buah roh. Mengapa nasihat ini diberikan? Mengapa gereja Tuhan sampai hari ini harus mentaatinya? Bukankah setelah kita bertobat percaya Yesus urusan sudah selesai? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat kita belum segera pulang ke surga, kita belum segera meninggal sehingga kita masuk surga, belum. Kita masih hidup. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, yang 30 tahun, ada yang sampai 50 tahun setelah pertobatannya. Dan tentu hidup yang selama itu, kalau tidak dibangun karakter dan kehidupannya, maka kita akan kesulitan melihat satu perubahan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya diberi nasihat. Itulah sebabnya diajar, diingatkan bahwa hal-hal lahiriah tidak lagi berguna, tidak lagi mempengaruhi masalah rohani. Yang benar itu adalah salib Kristus. Artinya kematian Yesus itu untuk dirinya. Jadi sampai di tingkat kesadaran mengaminkan bahwa kematian Yesus itu untuk kematian dirinya. Seseorang itu baru bisa membangun karakter dan kehidupan yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya dan saudara menjadi ciptaan baru? Ayat 13 berkata, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Ingat, Yudaisme masuk ke dalam jemaat Galatia.
mencoba menyeret mereka untuk kembali kepada pelaksanaan sunat. Dan mereka melakukan itu agar mereka tidak dianiaya oleh sesama Yudaisme. Ini kan sangat berlawanan dengan kasih Kristus. Di dalam kekristenan tidak ada penganiayaan, tidak ada, kalau tidak sepaham ya sudah jauhilah, kata Rasul Paulus. Tidak ada orang dianiaya karena beda pendapat, beda keyakinan. Bahkan dimusuhi, bahkan sampai dibunuh, tidak ada di dalam kekristenan, dalam sejarahnya. Yang ada Rasul Paulus nasihati, jauhilah daripada engkau akan terpengaruh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yudaisme mengajak jemaat Galatia menyunatkan diri mereka, tetapi mereka sendiri tidak melaksanakan hukum Taurat. Tujuannya hanya keamanan saja. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tidak. Yang Tuhan inginkan adalah sunat rohani. Rasul Paulus menjelaskan yang terpenting adalah bukan yang lahiriah, tapi yang rohaniah. Sunat itu kan bahasa gampangnya dipotong tuh ya. Nah, yang dipisahkan, dipotong, yang akhirnya bisa membawa kepada perilaku hidup kedagingan tadi. Jadi menjadi ciptaan baru, praktekkanlah apa yang Rasul Paulus katakan, firman Tuhan katakan, sunat rohani. Sunat hatinya. Dipisahkan, dibersihkan. Pada saat saya dan saudara percaya, bertobat dan percaya Yesus, Roh Kudus menjadi tinggal dalam hati kita. Itulah sebabnya kita menghasilkan buah roh. Yang Rasul Paulus katakan bahwa dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera. Jadi bukan lagi ketakutan tapi damai sejahtera. Di ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi Rasul Paulus tidak lagi membahas tentang sunat yang harus dilakukan oleh jemaat. Jemaat diarahkan kepada salib Kristus. Salib Kristus artinya pengorbanan Kristus itu loh, sudah cukup. Tidak perlu ditambah lagi, tidak perlu dikurang. Cukup Yesus bagiku. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah ciri khas orang ciptaan baru. Dan kita jemaatnya menjadi jemaat yang di dalamnya orang-orang mengalami ciptaan baru. Berpindah dari kehidupan yang menuruti kedagingan, lalu hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup dikuasai oleh keinginan daging. Apa hasilnya? Sunat rohani itu membawa kepada setiap orang yang percaya Tuhan tidak lagi dikuasai, tidak lagi diperbudak oleh keinginan daging. Itulah sebabnya sunat, potong. Enggak ada lagi connect, hubungan dengan kedagingan. Sebab kalau kedagingan itu dikobarkan kembali, maka hidupnya itu akan hampa. Dia akan menjadi gila hormat. Hidupnya hampa kenapa? Ya karena kepuasan kedagingan itu kan gak akan pernah puas. Hidupnya hampa. Mau diarahkan kembali kepada pelaksanaan sunat itu nanti akan bertambah lagi pelaksanaan yang lainnya. Dan tidak ada putusnya. Maka hidupnya hampa. Dan orang yang dibawa ke situ akan terhanyut di sana.
Dan pikirannya itu akan membenarkan. Itulah sebabnya pengaruh dari pengajaran itu penting. Sebab kalau salah, orang yang menerima itu menganggap benar itu pengajaran. Kalau sudah terus diajarkan itu sampai melekat itu. Tak bisa diubah. Itulah sebabnya Paulus sendiri berkata, yang penting salib Kristus. Diselamatkan oleh anugerah. Hidup menjadi berarti. Tidak lagi hampa. Tidak lagi gila hormat. Dan bahkan surga menolak. Ya. Firman Tuhan memberikan teguran kepada jemaat, hati-hati. Kalau perbuatan daging itu menguasai hidupmu, maka engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini ujung-ujungnya sangat mengerikan. Kalau sudah terbuai dengan perbuatan daging, maka orang itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya apa ya? Surga menolak. Hidupmu masih hidup lama kok. Rupanya kamu selama ini belum bertobat dan percaya Yesus. Sehingga hidupmu masih mengenakan manusia lama. Menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kalau kita lihat latar belakang Rasul Paulus, dia dihargai oleh dunia pada waktu itu. Dia orang yang sangat cerdas, dia orang yang berpengaruh, dia orang yang hebat secara kepercayaan Yahudinya. Tetapi dia berkata bahwa di dalam Yesus Kristus, salibnya itu telah menyalibkan diriku bagi dunia. Artinya dia bisa memahami bahwa apa yang dunia bisa puja dengan dirinya itu sudah enggak berlaku lagi. Bahkan semuanya itu telah dianggap sebagai sampah. Dan dia berlari-lari untuk mengerjakan keselamatannya. Menjadi ciptaan baru, salibkan hawa nafsumu. Hidupnya hampa. Mengapa hidupnya hampa? Perbuatan daging, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Rasul Paulus jelaskan agar jemaat Galatia jangan lagi hanyut, jangan lagi diperdaya. Akhirnya mereka menghidupkan kembali perbuatan daging, itu sudah jelas di ayat 19 itu di pasal 5 dan 20, 21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kita lihat. Untuk menjadi ciptaan baru kita harus berani salibkan hawa nafsumu. Yang pertama tadi sunat rohani. Putus hubungan dengan hal-hal yang duniawi. Dengan perbuatan kedagingan. Salibkan hawa nafsumu. Di dalam perbuatan daging itu kalau kita pilah-pilah, kita akan menemukan 3 hal yang sangat berbahaya. Hidupnya hampa karena apa? Karena penyimpangan seksual. Percabulan. Wah, ini manusia dibuat menjadi hidupnya merana. Hidupnya menjadi tidak normal. Gara-gara melampiaskan pemuasan hawa nafsu. Penyimpangan seksual. Itu bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Lot. Zaman Lot di Sodom dan Gomora itu. Di mana mereka berperilaku jahat secara seksual. Bahkan sepanjang zaman perilaku jahat secara seksual itu semakin
mengubah bentuknya, tapi intinya sama, yaitu memuaskan apa? Hawa nafsunya. Bahkan dalam pernikahan sekalipun, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pasangannya itu bisa berperilaku jahat secara seksual. Bahkan Rasul Paulus mengecam perilaku jemaat di Korintus yang tidak wajar, yaitu ibu tiri dengan anak tirinya. Penyimpangan seksual begitu mengerikan. Manusia dibuat jahat sejahat-jahatnya. Bahkan ketika manusia hidupnya sudah tidak lagi bermakna karena penyimpangan seksual tidak memuaskannya. Lalu bukan lagi pria dengan wanita, bisa berubah menjadi pria dengan pria, wanita dengan wanita, dan dosa itu begitu mencengkram, akhirnya manusia dengan binatang. Wah, betapa jahatnya. Salibkan hawa nafsu itu. Yang kedua, gila hormat. Apa itu? Penyembahan berhala, sihir. Wah, ini di dalam gereja kalau memuja sihir itu bahaya. Sihir itu apa? Sihir itu praktek-praktek yang supranatural ya. Misalkan ini ada sapu tangan ya. Kan orang seneng tuh hal-hal yang heboh-heboh gitu ya. Lalu saya kipas-kipaskan lalu rontoklah uang 100 ribuan gitu kan. Orang seneng kayak begitu tuh. Atau kalau saudara sakit lalu sapu tangan gembalanya diminta katanya apa? Untuk Pak, kesembuhan katanya. Kan suka yang sihir-sihir kayak begitu. Dalam memberi persembahan juga suka yang sihir ya. Ngasih 100 dapat 10 juta itu kan gak masuk akal sehat ya. Tapi itu yang disukai. Jadi gila hormat. Di dalam pelayanan juga hati-hati ada gila hormat ya. Kalau sudah disebut, dipanggil ya, Pak Pendeta atau Pak Gembala atau Pastor gitu, wah udah bangganya luar biasa ya. Kadang-kadang pelayanan kita itu harus selalu kita koreksi. Apakah pelayanan kita itu gila hormat? Apakah pelayanan saya dan saudara itu membangun mimpi indahmu itu ya untuk mewujudkan? Kadang-kadang orang kan untuk mewujudkan mimpi indahnya, mereka-reka. Nanti kalau sudah jadi ini, dulu orang jadi gembala itu jarang orang mau karena apa? Zamannya susah. Sekarang ketika orang lihat para pengkhotbah itu pakainya keren ya, ini pakai jas gitu ya, bawa mobil ganti-ganti, tidurnya di apartemen ya. Kalau diundang khotbah ya paling enggak hotel gitu ya. Wah itu sampai orang tergila-gila pengen jadi seperti itu. Tapi dulu ketika jabatan gembala atau penginjil atau pengkhotbah itu masih susah, jarang orang mau. Sampai orang-orang tergila-gila untuk disebut tante gitu ya kalau di denominasi lain. Disebut pastor gitu, waduh bangganya. Bahkan memperdaya jemaat, hati-hati. Bahkan kalau khotbah sudah kehabisan bahan itu lalu sihir dimainkan ya. Ya tadi kayak sapu tangan lah atau jasnya dilepas lalu dikibaskan orang jadi tumbang semua. Itu kan perilaku sihir kayak begitu. Gembala itu yang menjelaskan firman Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan. Supaya jemaat jadi mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Sampai Tuhan panggil dia. Setelah pertobatannya itu kan dia menjadi murid Tuhan. Menjadi jemaat Tuhan. Di dalam jemaat itulah ada gembala yang memimpin, menggembalakan, yang mengajar. Jadi gembala jangan karena pingin tenar, pingin heboh lalu menggunakan praktek-praktek sihir itu yang disinggung oleh Rasul Paulus.
Jadi perbuatan daging ujung-ujungnya untuk apa? Untuk penghormatan diri sendiri. Seluruh pelayanannya itu bukan untuk membangun kerajaan surga, tapi membangun kerajaan bisnisnya. Wah, ini yang berbahaya. Lalu untuk menarik minat, praktek sihir dilakukan. Ini kan sangat berbahaya sekali. Itulah sebabnya salibkan hawa nafsumu. Salibkan hawa nafsumu. Bagi pelayan Tuhan itu selalu yang menjadi doa, yang menjadi evaluasi dalam pelayanannya adalah Tuhan, aku mau melayani Engkau. Aku mau menjadi pelayanmu. Bukan lalu kehabisan bahan khotbah, praktek sihir digunakan. Jemaat jadi terpesona, jemaat jadi akhirnya mengkultuskan dia melebihi Tuhan Yesus. Wah, ini berbahaya sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salibkan hawa nafsumu itu kalau kamu mau menjadi ciptaan baru yang itu lebih berarti dari praktek-praktek pelaksanaan sunat dengan segala macam yang ditambah-tambahkan tadi. Dan tentu surga menolak. Mengapa? Karena dia mencintai dirinya sendiri. Ujung-ujungnya mencintai diri sendiri. Cuman yang dikasihi Tuhan, mengapa orang berbuat dosa? Mengapa perbuatan daging itu dilakukan? Ya karena ujung-ujungnya mencintai diri sendiri kok. Akhirnya menjadi egois. Kenapa kalau di lampu merah orang lampu merah dia serobot ya. Kalau sekarang sulit ada kamera ya. Nanti sampai rumah surat tilangnya diantar. Karena orang egois. Bukan saatnya dia jalan pakai jalur orang lain. Nah, ini berbahaya sekali. Mengapa orang bisa menipu? Ya karena dia mencintai dirinya sendiri. Mengapa orang menjadi berperilaku jahat? Karena dia mencintai dirinya sendiri. Itulah sebabnya salibkan hawa nafsumu itu. Menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ini yang ketiga. Ayat 17 berkata selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kalau Rasul Paulus tanda-tanda milik Yesusnya apa dalam tubuhnya? Ya penganiayaan yang dia alami itu. Kalau kita apa hari ini tanda-tandanya? Apa saudara dianiaya? Jarang orang mengalami seperti itu. Nah Tuhan kembali perlihatkan tanda-tandanya ya di pasal yang kelima ayat 22 tadi itu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah tanda Kristus dalam hidup saya dan saudara. Selalu sadar bahwa kita ini adalah milik Kristus. Menjadi ciptaan baru bagaimana? Ya kita harus selalu sadar bahwa saya ini milik Kristus. Ketika kita mau mempraktekkan perbuatan daging, kita segera disadarkan, aku tidak mau. Aku ini milik Kristus. Bukan lagi budak dosa. Aku sudah dimerdekakan, gak ada lagi pemahaman, tidak ada lagi pengajaran yang mencengkramku. Membuat aku tidak berdaya dan kehilangan kemerdekaan. Di dalam Kristus aku dimerdekakan. Dimerdekakan untuk berbuat yang benar. Dimerdekakan untuk menyembah Dia. Tidak lagi di bawah bayang-bayang ketakutan, tidak lagi di bawah bayang-bayang kutuk. Karena apa? Karena salib Kristus sudah membereskan itu semuanya. Menjadi orang Kristen itu tidak lagi diperbudak. Bahkan yang mengatasnamakan pelayanan sekalipun. Jadi kalau sampai kita merasa diperbudak, hati-hati, berarti itu ada gila hormat di sana. Hidupnya akan hampa dan ujung-ujungnya mencintai diri sendiri.
Itulah sebabnya sadar bahwa kita ini milik Kristus. Tanda salib Kristus ada di dalam diriku. Bukan kita pakai kalung salib besar-besar atau pakai pin salib, bukan ya. Tapi kematiannya itu sudah menyelesaikan dosaku. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukan lagi untuk memuaskan segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Karena aku sudah ada tanda milik Kristus. Kalau di dalam gereja perjanjian baru yang menjadi perintah, upacara yang diperintahkan yang menjadi tanda, lambang, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Ketika kita dibaptis itu menggambarkan kita sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan untuk hidup yang baru. Pada saat kita mengikuti perjamuan Tuhan, kita mengaminkan bahwa roti yang melambangkan tubuh dan anggur yang melambangkan darah Yesus, itulah yang menjadi kasih Allah yang dinyatakan di dalam pengorbanannya. Sehingga saya dan saudara menjadi hidup baru, itu hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidupnya dikendalikan. Seperti perbuatan daging itu yang mencengkram sehingga orang tidak berdaya lagi. Diganti dengan hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Apa hasilnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Patokan apa ya? Patokan karena anugerah di dalam Yesus Kristus tadi. Maka turunlah damai sejahtera. Hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Menjadikan hidup saya dan saudara dalam damai sejahtera dan dirahmati Tuhan. Bukan lagi hidup yang dicengkram, diperbudak, tetapi hidup yang merdeka. Hidup yang merdeka untuk berbuat benar. Di pasal yang kelima itu dijelaskan bagaimana saya dan saudara dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Di pasal 5 ayat 13. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hidup dikendalikan oleh Roh Kudus menjadikan saya dan saudara menjadi milik Kristus. Sehingga saya dan saudara menjadi orang Kristen yang merdeka. Yang tidak lagi dipusingkan dengan ritual, dengan pelaksanaan-pelaksanaan yang simbol, yang jasmania, yang Rasul Paulus singgung sebagai tahayul. Di dalam Kristen gak ada tahayul. Jangan lagi praktekkan sihir. Orang senang dengan hal yang heboh, ya. Apalagi pendetanya punya hal-hal yang heboh itu paling suka itu. Apalagi di zaman susah seperti sekarang, kalau gembalanya khotbah lalu keluar sapu tangan lalu digini-ginikan uang keluar semua, orang pasti suka dengan itu, ya. Orang pasti senang. Tapi itu tidak membawa kepada keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi ciptaan baru saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan. Kita harus menyadari seperti nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, orang yang menerima hanya menjadi sadar bahwa ketegasan nasihatmu itu untuk kebaikanku. Karena di dalam Kristus, ini yang menjadi komitmen saya dan saudara pada pagi hari ini setelah mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Apa komitmen saya dan saudara? Karena di dalam Kristus aku menjadi ciptaan baru. Ada satu komitmen, ada satu kesanggupan bahwa aku ciptaan baru. Ketika mau dibawa untuk mempraktekkan kehidupan lama, saudara akan berkata dengan kesungguhan hati,
aku sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Maka menjadi komitmenku untuk bertekad bahwa aku menjadi pribadi yang hidup merdeka di dalam Tuhan. Sehingga aku bisa berkata, aku ada tanda Kristus dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah komitmen saya dan saudara menjadi ciptaan baru. Kita masih hidup puluhan tahun lagi setelah pertobatan kita. Maka menjadi ciptaan baru itulah yang akan menjadi kesaksian yang cemerlang. Buah roh yang kita miliki orang bisa merasakan. Sehingga saya dan saudara benar-benar menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan kami siap sedia untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian kita kembali. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kebaktian kita telah selesai dan mari kita menutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan,
Kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dapat berbakti memuliakan Engkau. Kami semuanya disegarkan oleh puji-pujian dan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, supaya kami menjadi ciptaan baru yang terus menerus hidup memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Hamba-Mu memohon berkatilah jemaat Doria Kayen, kesehatan, kekuatan, berkat dalam setiap rumah tangga, menyertai kehidupan setiap jemaat. Dan saatnya kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami mohon Engkau menuntun langkah hidup kami, sehingga melalui kehidupan kami, kesaksian kami di dalam Tuhan menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus beserta kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat hari Minggu. Dan kita menjalani hidup memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Salam Maranatha.